وجهاد في سبيله وعلى ما نووا أسلافنا وأجدادنا وآباؤنا ورجالنا وشيوخنا وجميع أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أجمعين، خصوصا سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أبو بكر محمد سجاد والحبيب عبد القادر بن محمد سجاد والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب سالم بن جندان والحبيب أحمد بن علي بابكي جد عمر بن حسن جد زيد بن علي وليد عبد الرحمن سيدنا أستاذ حسن بن أحمد هارون والحبيب حسن بن عبد الرحمن مساور والحبيب حسن بن طه بن يحيى وزين الحبيب جعفر صادق عليه السلام ولقب بيده وجاء صاحب الخال يا رادي محمد مرزوقي وجميع الأولياء الصالحين من المشارق والمغارب وبالخصوص على وسيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شيخ بكر بن سالم بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah bijulusina fi baitin min buyutillah fi lailah al-mubarakah fi dhikra maulid Nabiyyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Asyhadu anna Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla wa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para hafizul Quran wa hamilul Quran, langkung-langkung akhina Al-Habib Zain bin Taha Al-Kaf wal Habib Tahir Al-Hamid wa sahibul bait Kiai Solhan dan semua dari para kiai ingkang sami rawuh yang hadir bersama kita, yang semoga menambah kucuran keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita mohon dan kita nyuwun marang Gusti Allah, beliau-beliau Allah berikan keadaan yang sehat afiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi segala sesuatu yang ada dan berhubungan dengannya, dan kita diizinkan mendapatkan berkahnya dunia sampai surga. Amin Allahumma. Hadirin para rawuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, termasuk kedua mempelai yang berbahagia. Kasih bahagia nih. Senang ya? Alhamdulillah. Merah senang balik mana? Kita bersyukur kepada Allah. Niki nyuwun ngapunten bahwasane gaduh-gaduh Indonesia watah, Jawi yono, Arab yono, Inggris nek perlu kayak isisan, Perancis nek kurang yo tambahi. Mugi-mugi sing penting saged dipahami, kula panjenengan paham saged ngamalaken alhamdulillah. Sebab nek awake dhewe niki masalah berkah niku jajare awake ngaji niki biasane kathah tiyang muslim berangkat ngaji mau kepingin berkah.
Terus boten salah niku, boten keliru. Sing penting berkahnya nek berkah kok niku jenengan rajin melu derek rawuh niku repot kesel. Nek golek berkah ning omah kok iso gampang, Islam gak repot. Jenengan nek ana pengajian yang di Kiai Sohannya dalam ngaji, alhamdulillah, ya Allah, mungkin berkah yang medan. Terus jenengan yang omah turu untuk berkah. Lho nek golek berkah iku gampang. Tapi nek pingin pikantuk berkah sing kuatah turah-turah iso dibagi-bagi niku sing penting. Terus entuk ilmune dipahami diamalno niku luwih penting. Diamalno, diparingi liyane, disebarno, diajarke sedereke keluargane niku termasuk penting. Dan niku tujuane maksud orali ngadakno pengajian pengaosan niku maksudnya. Nek berkah niku gampang, kulo ning ngajari kanca-kanca wae berkah ora repot-repot. Ning omah itu kabar ngaji seneng itu berkah. Terus kalau tuh di Amerika ada pengajian, pas ada pengajian di Amerika, alhamdulillah itu berkah. Lalu berkah itu gampang. Tapi nih kelas-kelasnya boleh berkah-berkah kok lah peningkatannya gampang. Makanya maaf kata yang Islam saat ini ketinggalan kemajuannya, ketinggalan pola pikirannya, karena apa? Ya kurang maju. Makanya kita harus maju. Harus lebih maju. Sebab tantangan zaman kula panjenengan iki luwih dahsyat ketimbang zaman ini. Nggih napa nggih? Sakniki tantangan ini pun nek zaman riyen orang di TV niku wis aman. Ora ana setan mlebu mas, setan kotak. Saiki setane tipis. Digowo-gowo ning tani turu niku ora mikir duta, ora mikir ibadah, ora mikir eling marang Gusti Allah, mikire handphone. Setan tipis niku. Handphone. Nah, diri lagi zaman saat ini itu harus luwih hati-hati ketimbang zaman ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh dengan berkah ini. Kula panjenengan saged rawuh ing majelis menika di dalam lingkungan rumah Allah, tempat yang mugi-mugi kula panjenengan yakin ini dibangun dasare takwa marang Gusti Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fi. Nabi Muhammad diparingi peringatan kali Gusti Allah, Kanjeng Nabi, masjid nek dibangun dasare takwa, jenengan luwih berhak berada di tempat itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Sebab panggilan nek dibangun dasare takwa niku pondasine pasti kuat. Senajan maaf zaman saat ini masjid itu pondasinya insya Allah pasti kuat. Cor-coran zaman dia boten. Napa meneh zaman ini Kanjeng Nabi untuk kayu. Tapi pondasinya dibangun dasarnya takwa marang Gusti Allah, sehingga belum bangunannya berdiri sudah Allah ridho dengan tempat tersebut. Dan Allah ridho dengan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dan Allah ampuni orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan Allah berikan hidayah, taufik, pancaran kemuliaan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Sehingga sampai sekarang masjidnya masih kokoh, mulia, dan di tempat tersebut 24 jam turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah panggilan menika ya sami. Dibangun dasari takwa, tempat seperti ini memancar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam non-stop. Bahkan tempat-tempat seperti ini menjadi tanda seperti dawuh Kanjeng Nabi, nek panjenengan pengin ngerti tandane tiyang sing gadah iman, imane sehat, imane kuat, baterainya full, sinyale kuat, niku termasuk apa? Tiang-tiang mukmin yang kalau sudah berada di rumah Allah rasane adem, ayem, betah, tidak pengen keluar, senang duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahagia, merasa mendapatkan kenikmatan, merasa dapat kemuliaan, diizinkan oleh Allah duduk di rumah Allah, sehingga kalau mau bangun itu rasanya abot jantung. Niku tandane tiang-tiang ingkang gadah iman. Lho niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Nek ana sifat munafik, niki sifat munafik sifatnya berbahaya.
sifat sing ndadekake tiyang niku malah iso dadi ahli neraka. Tiang-tiang sing ora betah, nggak nyaman, tidak merasa asik kalau duduk di rumah Allah. Ingin damu, padahal kira-kira amat ini kira-kira kalau panjenengan biasa-biasa mawon manten ini kira-kira ini damu ya apa? Hah? Jenengan koyo ora tau manten bae. Wong kadang ana tamu jenengan nesu-nesu ora tau ngerti perasaan yang dadi manten. Kenapa? Ini tempat istimewa. Tempat yang sampai Allah bedakan jadi orang beriman munafik. Bahkan Rasulullah mengingatkan, nek panjenengan ningali tiyang bolak-balik ke masjid dengan sifat husnudzon, kita dididik untuk husnudzon, persaksikan bahwa orang itu orang yang beriman. Sallallahu Nabi Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan dalu menika ditambah imane kali Gusti Allah. Amin. Ditambah taatipun kali Gusti Allah. Ditambah takwanipun marang Gusti Allah. Amin. Allahumma shalawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kula panjenengan nyuwun marang Gusti Allah. Mugi-mugi selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, yang dengan berkah salawat mugi-mugi kula panjenengan iki diakoni dadi umatipun Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi berkah salawat kula panjenengan diparingi nikmat pikantuk panggilan sing iso nyedak marah Kanjeng Nabi, saged ningali wajahipun Kanjeng Nabi, pikantuk senyumipun Kanjeng Nabi, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi ing swarga ingkang wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Di majelis ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi yang tadi disampaikan. Janjane awake dhewe iki ora ana bedane nalika wong lahir kalih wong sedo. Cuma pindah alam. Yang namanya dari alam rahim keluar ke alam dunia, dari alam dunia lanjut ke alam barzakh, mengko alam barzakh dilanjut urusan alam akhirat. Totalane surga, nek orang surga ya neraka. Kalau masalah kelahiran, bulan Rabiul Awal ingkang sesepuh kula panjenengan tiang-tiang Jawi nyebute langsung bulanmu mulut nganggo D, carane dudu huruf T. Bulanmu mulut, bukan bulan mulut nganggo T urusane lambi. Lambi itu biasanya malah jadi yang cuawaan. Nek mulut sing dimaksud yang sebab kula panjenengan berarti onten hubungannya kali kelahiran. Duh, ternyata maaf orang tua dulu hebat. Top kula panjenengan niki mau nerusake pikantuk berkahipun tiang-tiang sepuh biyen. Contohnya mereka untuk bulan Rabiul Awal gak angel-angel, dari langsung niki bulanmu mulut, nek wong duwe akal. Jangan nih wong duwe akal, menungso niku jajane duwe akal. Tapi kadang menungso niku ora gelem nganggo akal. Malah nuruti hawa nafsu. Awalnya dokong buri hawa nafsu ning arep pasti hancur. Bukti yang niku alim pinter sing pimpin hawa nafsu mesti bakal rusak. Pasti bakal kebusuk. Sebab nopo hawa nafsu niku tetap bakal nyusukno. Terjadi kecuali tiang-tiang ingkang istimewa. Sing pikantuk syafaat kok pikantuk khusus pun ditimbali kali Gusti Allah, ya ayyatuhan nafsul. Oh niku pangkat-pangkat mengke. Nek kula panjenengan niku urusan kono biasanya kok ditimbali wis mlebu kuburan.
panggil mlebu terakhir ya iya Tuhan nafsul mutmainnah niku wis rada lumayan tidak mau. Tapi nek kelakuan iki niku tiang-tiang ingkang istimewa ingkang gadah nafsune mutmain. Termasuk insyaallah sahibul qaul Kiai Radit Marzuki Muhammad Marzuki. Sebab nopo sing nerusake perjuangan Kanjeng Nabi niku ora bakal kecuali tiang-tiang sing gadah nafsune niku pun diteken. Nek nuruti nafsu niku biasane apapun. Sebab Kanjeng Nabi niku boten nate ngajarke umatipun nuruti hawa nafsu. Lah hawa nafsu niku nek dituruti niku sansaya gedhi, sansaya gedhi, sansaya gedhi, sansaya abot. Nafsu niku luwih abot ketimbang pitung dosa iblis. Pitung dosa setan niku nafsu. Nah, kalau yang punya akal niku terus langsung mikir, loh, itu disebut bulan mulut itu ceritanya piye? Pasti ana sebabe. Ana sing dadi iki sebutane kok dadi bulan Maulud. Terus tak kok mikir, oh, lah ana kelahirane menungso ingkang mulya, sing kula akoni, sing kula imani, sing kula sebut wa asyhadu anna Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran menungso ingkang paling istimewa. Yang tidak akan ada yang pernah kelahiran sama dengan kelahiran Nabi Muhammad. Padahal nabi-nabi kadang kalau dilihat ada yang caranya lebih heboh. Contohnya soal Nabi Isa. Cara Isa ini kan heboh. Lahir tanpa seorang ayah, niku asli. Mung niku kekuasaannya Gusti Allah. Ibu pun langsung ditiupkan roh di dalam rahimnya, langsung ngandung lahir Nabi Musa. Nek zaman sakniki kata sing niru-niru nih carane ngawur. Lahirnya tanpa bapak sebab perbuatan negatif malah jadi positif. Itu buyutnya telat. Perbuatannya negatif hasilnya malah positif. Terus lahirnya tanpa bapak. Jadi tetap bapak ini secara syariat, secara hukum agama orang diakoni, orang boleh bapak. Sebabnya kok nasabe balik ini urusan fikih, urusan mazhab. Lalu oleh Nabi Adam. Nabi Adam penciptaannya lebih istimewa lagi. Di surga langsung dengan kekuasaan Allah, yang meniupkan roh langsung dari Allah. Tapi tidak sehebat dan setop dan seagung tentang cerita kelahirannya Nabi Muhammad. Sebab kalau Nabi yang lain niku pikantuk mulya dadi mulya sebab napa pikantuk keberkahanipun kemuliaanipun Nabi. Tidak ada seorang nabi yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, tidak ada seorang rasul yang diangkat oleh Allah menjadi rasul kecuali punya perjanjian dengan Allah, perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha, termasuk nikah itu sebutannya di Al-Qur'an mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat dan dahsyat. Sebab urusannya apa? Iman dan perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya diingatkan sama Allah, hei nabi-nabiku, rasul yang aku utus, aku punya perjanjian dengan kalian. Aku punya perjanjian yang kalian harus pahami, harus kalian mengerti, bahwa aku punya nabi yang paling aku cinta, makhluk yang paling aku muliakan. Karena makhluk itu, karena nabi itu, aku angkat kalian dan aku muliakan kalian, dan kalian harus beriman kepadanya. Padahal nabinya belum diciptakan, belum diutus sama Allah, belum ada kelahirannya. Tapi nabi-nabi sudah diminta berjanji untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Nanti kalau seandainya ada di antara kalian menangi mendapatkan zaman Nabi Muhammad, kalian wajib beriman kepadanya, wajib mengikuti agamanya, wajib dengan ikut syariatnya, wajib menghidupkan sunnahnya, wajib membantu perjuangannya. Sanggup? Sanggup ya Allah, saya berjanji.
Makanya kalau kita belajar tentang asratus saah, masa-masa akhir zaman, nanti kan akan turun Nabi Isa membantu perjuangannya Imam Mahdi membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa di situ tidak bawa agamanya. Statusnya bukan sebagai Nabi yang menyatakan saya punya syariat sendiri, saya utusannya Allah membawa agama saya. Tidak, tetap di bawah benderanya La ilaha illallah Muhammadun. Nikah Nabi Musa dan nikahnya ikut syariatnya Nabi. Nanti Nabi Musa sholat berjamaah, tidak berani menjadi imam, yang maju jadi imam Mahdi dan mengikuti dan tahu kemuliaan apa yang dibawa oleh Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi di Pulau Panjenengan kok pikantuk mulia dari umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah tahu kemuliaan seperti ini, keagungan dan kehebatan Nabi Muhammad, yang nabi-nabi terdahulu, umat-umat yang terdahulu cuma diceritakan oleh Allah dan mereka wajib beriman, alangkah nistanya kula panjenengan iku umat Kanjeng Nabi, lahirnya setelah lahirnya Nabi Muhammad kok ora percaya marang Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mengakui kemuliaannya Nabi Muhammad, kehebatannya Nabi Muhammad, agungannya Nabi Muhammad, termasuk kelahirannya Nabi. Lahirnya istimewa. Kalau di kitab-kitab Maulid disampaikan lahirnya Nabi Muhammad sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamih, wulida mahtunan, makhulan, maktu as-surrah, wa rafa'a yadayh. Lahirnya Nabi Muhammad itu dalam keadaan sujud. Ono bayi lahir keadaannya sujud. Syahidan syakiran, bersyukur kepada Allah karena diutus beliau akan menjadi nabi dan menjadi apa sebutannya rahmatan lil. Dia tahu Nabi Muhammad walaupun masih lahir belum punya total, kalau dibilang akalnya belum sempurna, tapi sudah tahu ini kemuliaan, makanya beliau lahir ke dunia syakiran, bersyukur. Hamidan, memuji kepada Allah. Dalam keadaan tangannya mengangkat ke atas menunjukkan kalimat seakan-akan tauhid, la ilaha. Sedangkan maaf normalnya bayi yang lahir ini pun nangis atau buyu. Ada di sini bayi yang lahir buyu, cekakaan lahir langsung buyu ngakak. Ini zaman ini paling tetap malam, kalau dia kaget atau bingung paling cukup handphone disorting ke YouTube viral. Tapi nggak ada. Kenapa? Karena tahu dunia ini tempatnya fitnah. Tahu dunia ini tempatnya cobaan, tempatnya musibah, bala, tantangan. Sehingga kalau sudah keluar ke dunia, nangis. Alangkah ruginya kalau sudah keluar ke dunia nangis, keluar dari dunia juga nangis. Na'udzubillah min dzalik. Wis cilaka dunya, cilaka ning yang dituju lahir ning dunya nangis gak apa niku tandane urip. Sebab bayi ini lahir orang nangis niku biasanya carane kedokteran apa bidan niku dijungkir balikno, bokongnya dikeplaki ben nangis. Nek wis nangis niku dianggap tandane urip. Yang rugi kalau lahir nangis, matinya juga nangis. Sing mulya niku napa? Lahirnya nangis, matinya dalam keadaan senyum atau tertawa. Pikantuk ridhone Gusti husnul. Sing liyane nangis wajar. Rumangsa tinggal, sing ninggalno seneng sebab napa? Menyang Gusti Allah. Nah makanya maaf kalau Nabi Muhammad niku kan jajane lahir kali meninggal niku dintene sami. Yo dina Senin. Riwayat tarikh juga dikatakan tanggalnya yo sami 12 Rabiul
awal. Tapi kok sih diperingati kelahirannya? Ya bener, sebab apa? Islam itu lebih mengedepankan gembira ketimbang susah. Paham betul? Islam itu ngajari kula panjenengan itu diken seneng, bahagia, boten diken susah. Makanya dawuh Gusti Allah, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah, anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah agar kita ini bergembira. Makanya sing dibisino lahir Kanjeng Nabi, sebab napa? Lahir ini tondo rahmat ingkang paling gede saking Gusti Allah, pejahipun tetep dadi rahmat kagem umat. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan, kalau ada hari yang menyedihkan, hari yang menyedihkan, dalam riwayat Rasulullah mengatakan hari yang menyedihkan, maka yang paling menyedihkan adalah hari meninggalku. Kalau saya belum menyedihkan ketimbang meninggalkan Kanjeng Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Yang diajak mengingat kegembiraannya, lahirnya di dunia. Sebab apa? Kula panjenengan iki rumangsa seneng. Gampang wong seneng ibadah, seneng dalam keadaan seneng kali susah itu boten sami. Wong ibadah itu seneng, biasanya dungane luwih mustajab ketimbang ibadah rumangsa susah. Makanya awal dhewe iki nek seneng rata-rata malah lali kali Gusti Allah. Nek pas susah eling wajar. Wis susah gak eling kali Gusti Allah, ya kurang ajar. Wis susah gak eling kali Gusti Allah, eling wis apa jenengan? Kurang ya. Makanya Nabi Muhammad kelahirannya yang diingat. Tapi kalau tiang-tiang alim, tiang-tiang ingkang mulya, para alim, para kiai, para ulama, para wali, itu yang dikenang pertama hari kematiannya. Nopo lulus, diketahui kemuliaannya orang kalau sudah meninggal. Saat sudah meninggal, dibilang, oh ya Allah, biarnya itu saya, ibadah saya, masya Allah, maka dikenang hari meninggalnya. Dibuat peringatan. Sing niku maksudnya boten gawe sedih kula panjenengan nek diiling-iling. Oh, kehidupannya begini, kula yo kepingin kaya ngono tak tirune. Oh, beliau dakwah, masya Allah, aku tak melu dakwah. Aku tak itu bantu dakwah. Aku ora iso dakwah, aku rezeki tak melu bantu dakwah dengan rezekiku. Oh, aku ora iso ngomong, aku mau duwe tenaga, tak melu tenagaku melu bantu dakwah. Aku ingin bantu perjuangannya Kanjeng Nabi. Niku sing dimaksud. Makanya kalau dari umatnya Nabi Muhammad dikenang kemuliaannya setelah meninggalnya. Kehidupannya diceritakan. Makanya Rasulullah mengingatkan, "Udkuru mahasina mautakum." Eling-elingo kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ambil kebaikan tersebut. Niki alhamdulillah. Baru menikah kula panjenengan iki ceritanya lumeber barokah. Peringatan Maulid Nabi, hal seorang yang mulia, sedekah bumi, tambah oleh acara walimatul arus. Semuanya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mendatangkan kebaikan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tentang Maulid dan di dalamnya kita dibacakan sejarah Maulid Nabi, sejarah kelahiran Nabi, sejarah kehidupan Nabi, maka mau tidak mau mulut kita pun ikut bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu alaihi. Terus kita bangun dia Nabi, saudara, itu semuanya membuatkan kita kemuliaan, punya hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad. Makanya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Sibtud Durar, kalau di dalam bab sholawat beliau mengatakan sholatan yattasilu bihar ruhul musalli alaih, satu sholawat yang kalau diucapkan oleh umatnya pecinta Nabi Muhammad, maka Allah buatkan yattasilu, bersambung ruh orang
yang berselawat dengan yang diselawati Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Kula panjenengan tiyang sing kathah dosane lumeber boten lumeber barokah lumeber dosa. Banyak kesalahan kita, banyak kekeliruan kita, banyak kekurangan kita. Dengan berkah selawat kula panjenengan digawe sambungan kali Gusti Allah. Ittisal, sambungan seorang hamba, seorang umat dengan kekasih yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yattasilu bihar ruhul musalli alaihi, dibuatkan oleh Allah ruh yang berselawat disambung dengan yang diselawati Nabi Muhammad. Fayan basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Kalau sudah orang itu sering berselawat dengan perasaan rindu kepada Rasulullah, Allah buatkan di hati orang tersebut nur, cahaya. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari cahaya. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama Islam cahaya. Mukjizatnya Nabi Muhammad Al-Quran merupakan cahaya. Sing diajar kula panjenengan niru Kanjeng Nabi termasuk zikrullah dengan kalimat-kalimat zikir niku kabeh yo cahaya. Perbuatan baik, semua amal kebajikan untuk mencari ridho Allah itu semuanya bakal jadi cahaya. Nah, namanya Nabi Muhammad sendiri sudah cahaya. Kalau sudah kita sering berselawat kepada Nabi, di hati kita ada Nabi, maka di hati kita pun ada nur Nabi Muhammad. Ayat basitu fi qalbih, maka di hati orang tersebut Allah kasih cahaya. Kalau sudah punya cahaya Nabi Muhammad, insya Allah gak keblusuk, gak bakal nyasar. Sebab nopo cahaya itu fungsinya nerangno ben ketok kabeh. Iki nek masjid lampune pateni kabeh, gak ketok. Boten ketinggal. Jalanan kalau tidak ada cahaya, PLN listriknya padam, tidak ada cahaya bulan, orang itu dalan. Terus kalau dalan nabrak dengan tabrak ini, melakukan di kocok malah tabrakan senggolan kon ini. Maka kalau sudah ada nur, jalan itu kelihatan. Nur. Kalau sudah kelihatan jalannya Nabi, niku insya Allah umat Islam gak bakal kebusuk. Makanya para alim, tiang-tiang soleh niku mung pewaris Kanjeng Nabi. Para dzurriyyah, para alim ulama, mereka membawa cahaya yang mulia dari Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Menuju kepada sang pemilik cahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti akan dapat kemuliaan tinggal di tempat yang penuh cahaya, surganya Allah Subhanahu. Bayan basitu fi qalbihi nur. Allah akan buatkan di hati orang tersebut cahaya. Wasir. Kalau sudah cahaya itu penuh, maka dia akan tahu rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia itu kok hikmahin nopo, tujuannya nopo, manfaatnya nopo, itu bakal lagi. Yang kalau panjenengan itu sih penting amal nosi, jalan ini sih. Jalankan dulu apa yang menjadi perintah Allah, jalankan dulu apa yang menjadi ajaran Nabi. Nanti dibukakan hikmahnya oleh Allah, dibukakan rahasianya oleh Allah. Nanti kalau sudah dibuka rahasia, jenengan jadi pecinta Nabi Muhammad, nanti ta'alluq itu bergantung. Kaya apa yang dimiliki ini murid juga rata-rata menungso itu rata-rata, insya Allah nih. Yang ini ketahui boten, rata-rata ta'alluqnya kali duit. Nanti duit nih, duit tadi ya, duit paham ya? Awalnya dimiliki ta'alluq rata-rata kali duit, pikirannya duit toh. Nah turun itu pikirannya duit, tapi turun pikirannya duit. Di kamar mandi duit, mana pikirannya duit? Sebabnya apa? Wes ta'alluq bergantung. Nanti kadang ukurannya mau dianggap berhasil itu ukurannya duit. Ulama sih dianggap ulama sih berhasil itu apa? Duit. Tiang sih dianggap alim itu apa? Duitnya kata, duitnya curah-curah itu dianggap berhasil. Ta'alluqnya pikirannya duit. Ya ketoknya duit kok, kita duit tidak dianggap berhasil. Salah. Ta'alluq itu
kali tiang-tiang sing bakal ndadekake jenengan ta'alluke makin minggah, naik ke atas. Ta'alluq kali tiang-tiang soleh sing nyantolke jenengan marang tiang soleh atasnya lagi. Sampai ta'alluq itu naik kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad ta'alluq bakal marang Gusti Allah. Makanya lihat kalau ulama-ulama aulia-aulia sudah ta'alluq sama Allah, berdakwah kemana-kemari. Kenapa? Ingin membuat senang Nabi Muhammad. Saya punya kewajiban meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Saya ingin buat bahagia Nabi Muhammad. Saya ingin umat ini ikuti Nabi Muhammad. Saya ingin umat ini tahu Nabi Muhammad. Saya tahu apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad, maka saya ingin pun berjuang di perjuangannya Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya cuma patokannya apa? Amal perbuatannya dia lihat. Sehingga dia Nabi Muhammad senang sendiri. Oh, ini aku ngaji Nabi Muhammad senang. Oh, ini aku ngaji terus aku ngamal ke pengajian hasil terus ngaji tak amal. Oh, Nabi Muhammad senang. Oh, aku yang rezeki, alhamdulillah tak buat kebaikan. Aku yang nafkahi keluarga, aku yang sedekah, aku yang bantu perjuangan, aku yang bantu masjid. Oh, ini sing dadi kesenang Nabi. Ta'alluqnya seperti itu. Nanti dia punya patokan apa yang menjadikan senang Nabi Muhammad. Saya berada di situ. Apa yang menjadikan tidak senang Nabi Muhammad, saya tidak mau di situ. Jadi bukan hawa nafsu, patokannya Nabi Muhammad. Dan itu sing paham ya tiang-tiang sing gak ada hubungan ngerti ceritanya Nabi Muhammad kaya nopo. Itu ulama-ulama itu belajar tawarikh ini kitab sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Kalau jenengan ningali tiang-tiang sing punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad, itu nek pas panggenane jenengan betul kok tak sanggup. Gak iso. Contohnya orang tersetunggal ulama mengikuti sunnah Kanjeng Nabi itu tenanan, ngamalke Masya Allah, boten sombong, boten gaya, boten macam-macam. Ning pingin sebab apa? Pingin gak ada hubungan erat kali Kanjeng Nabi. Apa setunggal ulama jenenge Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Onten pramune panggilan undangan kados mekaten. Setelah itu dijamu makan. Setelah makan ada buah, semangka. Beliau lihat. Tuan rumahnya ngomong, wahai Syekh Ali, saya tahu jenengan ini tidak melakukan apapun kecuali ada dalilnya. Istilahnya jenengan ngerti sejarahnya, sunnahnya pripun, hadisnya pripun, keterangannya pripun, sing didalani Kanjeng Nabi pripun. Benar itu. Bukankah Nabi Muhammad makan semangka? Iya, saya tahu Nabi Muhammad makan semangka. Dan terus kenapa jenengan tidak makan? Saya belum dapat keterangan cara makannya Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kira-kira tahu ya, dia itu sebenarnya bingung orang. Bingung kan? Dianggap rapas, tapi beliau punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad. Tingkah lakunya seperti Nabi Muhammad, ucapannya seperti Nabi Muhammad, gerakannya seperti Nabi Muhammad. Ini awal ini kan umat-umatan kayak Nabi Muhammad. Dia ngomong gitu. Ini pas ngaji ini terus tenanan, berusaha rumah ini ngomong. Padahal kalau sudah di sini hidup Nabi Muhammad, di rumah kita hidup ke Nabi Muhammad. Jangan jadi ke rumah itu memanggilnya gak wilayah-wilayah toh, urip toh aja Nabi rumahmu. Majelis-majelis peringatan maulid Nabi, majelis pengajian itu untuk menghidupkan rumah kita. Jadi ke rumah kita hidup dengan ajaran dari Nabi Muhammad. Insya Allah kalau umat Islam hidup ke rumahnya dengan ajaran Nabi Muhammad, setiap orang Islam bakal mengatakan baiti. Siapa yang ngomong ini? Nabi Muhammad. Karena rumahnya Nabi Muhammad, ya Allah, tingginya tidak sampai 2 meter dari kurma, nggak ada AC-nya, nggak ada permadani yang indah, nggak ada kasur. Tapi kok bisa Nabi Muhammad mengatakan baby? Rumahnya nikmat. Maaf, kalau panjenengan kula nate ngarani sowan kiai-kiai sepuh, habaib-habaib sepuh. Saat itu ya kasih wonten. Rumahnya itu malah priot. Dilihat dari depan itu malah langsung. Tapi kalau sudah masuk rumahnya, aduh. Kenapa? Di rumahnya hidup Nabi Muhammad. Kalau sekarang umat Islam, nggak ada yang mau hidupkan Nabi Muhammad. Benar apa benar? Masuk rumah salam sudah jarang. Masuk rumah kaki kanan sudah jarang.
Masuk rumah tanya dengan keluarganya, sholatnya gimana, Qur'annya gimana, anaknya ditanya, zikirnya gimana, ibadahnya gimana, sudah jarang. Sehingga dari mana rumahnya berkah, hidup keluarganya berkah? Tidak ada. Sehingga kalau umat Islam ada apa masalah sedikit ribut, pikir, hancur. Padahal maaf dari dulu ulama kita mengatakan wa zamanin anta hakimuhu zala minal iwaji. Setiap zaman engkau hakimnya wahai Nabi Muhammad. Setiap zaman engkau penengahnya Nabi Muhammad. Hilang semua perpecahan di antara umat. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Islam tidak menghidupkan Nabi Muhammad, ya masing-masing sendiri-sendiri. Tidak ada yang bawa ucapan baik Nabi. Rumah yang katanya dipasangi AC adem segitu aja. Berapa banyak orang yang rumahnya Masya Allah mewah, AC-nya tidak keturunan, ademnya tidak keturunan, orangnya tidak betah di rumah. Kenapa? Bukan babynya janda bukan. Makanya hidupkan Nabi Muhammad. Dan itu ta'aluk dengan Nabi Muhammad. Kita lihat mereka, beliau ulama-ulama kita, Sahibul Qaul, Kiai Raden Muhammad Marzuki, dakwah ke sana, dibawa ke sana, ditarik ke sana. Kenapa? Orang-orang rindu dengan ajarannya Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ingin tahu kayak apa Nabi Muhammad. Kita masuk ke rumahnya orang-orang yang mulia seperti itu, walaupun maaf reot, masuk ke dalam betah, bawa masalah banyak, hilang masalahnya. Kenapa? Dapat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Bawa majelis-majelis ini ke rumah kita, hidup ke rumah kita dengan hidupnya Nabi Muhammad. Kalau sudah hidup Nabi Muhammad ada di rumah kita bercahaya. Kalau sudah rumah kita bercahaya, rumah itu akan mendatangkan kebaikan bagi penghuninya. Tenang salah, dengan kebaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sedekah bumi, bersedekah untuk menghidupkan bumi yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Allah diparingi nikmat saking Gusti Allah, ya Allah harus bersyukur, bantu. Sehingga kita mulia hari ini nikmat. Contohnya maaf kita punya motor, ini bukan nikmat. Jangan punya mobil, kan itu nikmat. Tapi mau dipancal kok, orang kok dirasihi, orang kok dirawat, hancur. Begitu pula kita dengan syukur, maksudnya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita masuk orang nikah itu tidak ada yang paling romantis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang benar-benar tertuju kepada Allah. Maaf, kalau misalnya kencang-kencang ini bisa ditanya mereka. Orang kalau nikah hanya cinta itu nomor 100, nomor 10. Cinta itu ngaku sih. Mau kadang ngawain ngaku cinta, pas nesu telepon rakyat diangkat, gimana kok? Kadang belum tulisannya jenenge kok itu, banyak telepon barang kok. Nesu aku, mau males aku. Aku jadi ini sih. Harap tapi ngaku sih. Ini ngomong Semarang ngomong dobel kuro. Cinta harus cinta yang pokok Allah dan Nabi Muhammad. Cinta yang mengatakan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ingat tanggung jawab yang diajarkan Nabi. Makanya saya ngomong sama teman-teman laki-laki, wong nikah niku, wong lanang nikah niku wong sing jahil atau mati. Tadi sudah sampaikan dalam sambutan. Wong lanang nikah niku janjinya kemati. Jadi kalau nikah itu kan saya ngomong, kita bilangnya apa? Qabil itu saya terima. Nikah dan kawinnya fulan. Qabil itu nikah wa taswijaha li nafsi bi mahbil madkur. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin yang disebutkan tadi untuk diri saya halal tunai. Kabul alhamdulillah. Itu jajannya gaya kemati. Kemati. Kenapa? Ngambil tanggung jawab urusan surga dan neraka. Bukan urusan makan dan minum bukan. Tadi sudah disampaikan. Seorang anak perempuan yang asalnya menagih tanggung jawab orang tuanya diminta. Kan ngomongnya kalau Pak, saya ini urusan tangannya urusanku, kelambini urusanku, sandalnya urusanku, pangannya urusanku, papannya urusanku, surga sak neraka urusanku. Dong nikah lanang mana? Tanggung jawab mana? Makanya nanti yang nuntut pertama kita di yaumul kiamat, maaf, yang nuntut pertama kali nanti laki-laki.
wong lanang kabeh itu sing kene dhuwur wedok. Yang nuntut pertama kita nanti di yaumul kiamat anak istri kita, bukan orang lain. Kalau sudah kita bawa kenal sama Allah, mereka yang nuntut pertama, bukan orang lain. Na'udzubillah. Ingat deh, untuk sama-sama mencari ridho. Makanya salah seorang guru kami Habib Zain bin Semit saat menikahkan muridnya, beliau cerita, wahai anakku, ada 4 gambaran keluarga. Yang satu suaminya soleh, istrinya soleh. Yang satu suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Yang ketiga istrinya soleh, suaminya enggak soleh. Yang keempat semuanya enggak soleh, enggak soleh. Jangan kepingin yang mana? Yang pertama ya Habib, yang suaminya jadi orang soleh, istrinya jadi orang soleh. Niati hal itu dan kau minta kepada Allah. Kau nanti akan dibukakan jalan untuk menuju hal tersebut. Senajan kadang awake dhewe iku boten saged dadi tiyang saleh, dikumpulke kalian tiyang-tiyang sing bakal ngarahno awake dhewe. Oke aja ngono keliru, ora itu ngono, iki dadi wong lanang ngene. Nanti istri kita juga gitu ditemukan dengan orang-orang yang salehah. Dadi bojo aja ngono, sing kangen bojomu sakno. Akan diarahkan rumah itu nanti jadi adem. Hal seperti itu. Makanya tadi wong lanang iku nek wis nikah niku kemaki. Saya punya teman waktu nikahkan adiknya, orang tuanya sudah meninggal, nikahkan adiknya. Terus dia setelah nikahkan dia ngomong, ya pulang, saya minta tolong satu aja saya minta, saya tidak minta macam-macam. Saya tidak minta urusan dengan harta, dengan jabatan, saya minta satu aja buat adiknya. Tolong ajak adik saya masuk ke surga. Saya minta tolong satu aja, ajak adik saya masuk ke surga. Karena dari saya ditinggal orang tua saya kepingin adik saya masuk surga. Sekarang bukan jadi tanggung jawab saya, jadi tanggung jawabku, tolong ajak adik saya masuk surga. Belum ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Ini yang kita kepingin. Terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya saleh, rezekinya makmur, barokah, kehidupannya baik, taat, takwa, istiqamah. Dan ini yang dikatakan Nabi Muhammad, "Ana mubahid bikumul umama yaumal qiyamah." Aku akan berbangga-bangga dengan umat yang banyak di yaumul qiyamah, umat yang membuat senang dan bahagia Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, majelis kita majelis yang kita bergembira, bahagia dengan lahirnya Nabi. Semoga Allah memberikan kemuliaan kita untuk berbahagia dengan Nabi dan dibahagiakan oleh Nabi. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syafiyan wa la mahruma. Allahumma ja'al hadha rasul karim lana syafi'a warzuqna bi yawmal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi huda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa liman ajra hadzal khair bi hadhihi sa'ah ya arhamar rahimin. Waj'al hadzal zuwajal mubarak wal kiram sa'id مسحوبا بالخيرات والمشرات والرفاع والبنين واجعل قدومها الخير والبركة واجعل حياتهما حياة زوجية يا أرحم الراحمين وارزقهما ذرية صالحة طيبة والأرزاق الحسية والمعنوية واجعل حياتهما في الطاعة والتقوى والاستقامة واجعلهما وحماهما يا الله من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin. Pakatan kirang langkumi ngampang menjadikan kata walaupun wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ketemu mantan.